Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian. Yang pertama, kita akan membahas muatan PPKN KD 3.4. Soal nomor 1. Menjaga keberagaman bangsa Indonesia merupakan upaya untuk A. Menciptakan ketertiban dunia, B. Memenuhi kepentingan pribadi, C. Menjaga persatuan dan kesatuan, D. Mewujudkan pemerintahan yang kuat. Jawaban yang betul adalah menjaga persatuan dan kesatuan, C. Soal nomor 2. Hidup rukun dapat mencegah terjadinya perpecahan. 3. Kita semestinya titik-titik atas perbuatan yang sudah dilakukan. Jawaban yang betul adalah kita semestinya bertanggung jawab. 4. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan tersebut merupakan sikap titik-titik antar warga masyarakat. Sikap rukun. 5. Tuliskan 3 manfaat menjaga kerukunan dalam masyarakat. Manfaat menjaga kerukunan dalam masyarakat antara lain: 1. Warga menjadi tidak aman. 2. Tidak timbul perpecahan antar warga masyarakat. Dan yang ketiga, lingkungan menjadi nyaman. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Dibaca satu paragraf yang berjudul Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal sebagai pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki dengan Singa Podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indische School di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di European Legend School (ELS) Mojokerto, Jawa Timur, Hogenberger School HBS Surabaya, dan Teknis Hogen School, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan nomor 6. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai A. Orator, B. Ahli pidato, C. Singa Podium, dan D. Politisi. Jawaban yang betul adalah Singa Podium. Soal nomor 7. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ada 2 kata tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut, yaitu kata tanya tersebut adalah di mana dan kapan.
di mana untuk menanyakan tempat Insinyur Soekarno dilahirkan, dan kapan untuk menanyakan kapan Insinyur Soekarno dilahirkan. Soal nomor 8. Sesuai bacaan tersebut, pendidikan terakhir Soekarno memperoleh gelar sebagai insinyur. 9. Jenjang pendidikan Soekarno dimulai dari Indische School yang ada di kota Tulungagung. 10. Berapa lama dan sejak kapan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia? Soekarno menjadi Presiden Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 1967. Selanjutnya, muatan IPA pada 3.3. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 11. Teratai memiliki daun lebar dan tipis yang berfungsi untuk A. Menjaga keseimbangan ketika di air, B. Mempercepat penguapan air, C. Menyimpan cadangan air, D. Mencegah penguapan air. Jawaban yang betul adalah mempercepat penguapan air. Soal nomor 12. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup dinamakan habitat. 13. Tanaman bakau mempunyai akar yang menjulang di permukaan laut. Kondisi tersebut untuk memudahkan bakau dalam menyerap mineral dari dalam tanah. 14. Buah kelapa memiliki titik-titik untuk melindungi diri dari musuhnya, memiliki cangkang yang keras. 15. Perhatikan gambar buah berikut. Jelaskan cara tanaman tersebut melindungi diri dari makhluk hidup yang lain. Buah tersebut adalah buah sawo. Buah sawo dalam melindungi dirinya, maka dia memiliki getah yang sangat lengket. Selanjutnya kita bahas muatan IPS pada 3.4. Soal nomor 16. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak revolusi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu kolonialisme. Berikut pernyataan yang tepat mengenai makna proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum, yaitu A. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada dunia luar. B. Tujuan negara Indonesia tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. C. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia berusaha menyusun konstitusi baru yang sebelumnya menggunakan hukum kolonial. D. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menumbuhkan semangat persatuan dalam masyarakat dengan budaya gotong royong. Jawaban yang betul adalah C. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia berusaha menyusun konstitusi baru yang sebelumnya menggunakan hukum kolonial. Soal yang nomor 17. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. 18. Tokoh yang memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta adalah Ahmad
Ahmad Subarjo. 19. Puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan kaum penjajah ditandai dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Soal nomor 20. Sebutkan 3 tokoh yang ikut merumuskan naskah proklamasi. Yang merumuskan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Selanjutnya adalah muatan SBDB. KD3 titik. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Pada dasarnya, garis di lantai saat penari melakukan gerak tari terdiri atas 2 pola, yaitu garis lurus dan garis titik-titik. A. Lengkung, B. Datar, C. Diagonal, D. Vertikal. Jawaban yang betul adalah A. Lengkung. 2. Pola lantai garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi tegas. 3. Tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai vertikal. 4. Pada tari kreasi tersebut, bentuk formasi yang ditunjukkan adalah formasi lingkaran. 5. Sebutkan 3 bentuk pola garis lurus yang dapat dikembangkan dari berbagai pola lantai. Garis lurus bisa dikembangkan menjadi pola lantai silang, huruf V, dan Z. Nah, demikian tadi pembahasan tema 2, subtema 1, penilaian harian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.